Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita masuk pertemuan ke-11. Jadi materi hari ini adalah tentang etika dan kepribadian. Etika kepribadian. Kemudian di dalamnya subbabnya kita akan membahas tentang apa sih perbedaan dari etika, moral, akhlak, budi pekerti dan lain-lain. Oke ya, kita mulai. Etika. Etika itu biasanya diartikan sebagai norma atau aturan yang biasa dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku gitu ya di tengah masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat yang baik atau buruk gitu ya. Jadi etika itu adalah aturan-aturan yang harus diikuti oleh seseorang dalam bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat. Dan etika ini biasanya di antara satu lingkungan dengan lingkungan lain itu bisa berbeda. Contoh, etika cara makan, cara bertamu, cara berjalan, cara berbicara ya. Kalau misalnya di suku Jawa misalnya, kalau kita bertamu ke rumah orang kemudian disuguhkan dengan makanan atau minuman, biasanya berdasarkan etika dari kesukuannya itu kalau misalnya kita minum sampai dihabiskan dengan cepat atau makan dihabiskan dengan cepat, itu diartikan oleh mereka bahwa kok kita begitu ya makannya, kok kayaknya agak dalam tanda kutip kok agak rakus ya atau gimana ya gitu. Sedangkan kalau dalam suku Batak biasanya etikanya ketika bertamu kalau minuman itu tidak dihabiskan mereka akan ngerasa nggak nyaman gitu. Oh, apa ada yang kurang ya, kok nggak enak, apa nggak enak rasa minumannya atau minuman atau makanannya, kok nggak dihabiskan dan sebagainya. Jadi etika itu bisa berbeda di antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain ya, tergantung situasi atau lingkungannya seperti itu. Nah, jadi contoh etika itu tadi ada banyak seperti yang saya katakan, gitu ya. Bisa ketika kita berjumpa dengan orang tua, mencium tangan orang tua itu juga salah satu etika, mengucapkan salam atau maaf ketika melakukan kesalahan. Kemudian etika bertamu, kan kalau misalnya kita bertamu terlalu larut malam juga nggak enak ya, etikanya juga nggak etis seperti itu ya. Kemudian moral. Secara umum, moral itu diartikan sebagai suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu agar dapat bersosialisasi dengan benar kepada sesama manusia, agar terjalin rasa hormat menghormati. Kalau moral ini biasanya lebih umum ya, lebih universal ya. Misalnya orang-orang yang dikatakan tidak bermoral ketika kalian katakan bahwa seseorang itu melakukan pembunuhan atau pelecehan seksual atau apa gitu ya. Itu biasanya nilai-nilai moralitasnya itu bersikap universal ya, antar satu orang dengan yang lainnya biasanya sama mutlak seperti itu ya. Kalau moral ada banyak ya, ada moral ketuhanan, moral kesusilaan, ada moral disiplin atau hukum, moral macam-macam gitu, ada banyak ya. Kemudian kita masuk ke budi pekerti. Budi pekerti mungkin kalian pernah nggak mempelajari budi pekerti di masa-masa sekolah dasar dulu? Ada, mungkin kita kan belajar di PPKN ya, pendidikan kewarganegaraan, ada belajar tentang budi pekerti. Di dalam budi pekerti biasanya kita akan diajarkan bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, memperlakukan lingkungan dengan baik seperti apa, bersosialisasi dengan orang lain itu seperti apa. Jadi dalam budi pekerti awalnya mungkin kita ngerasa terpaksa gitu ya melakukannya, tapi ketika lama-kelamaan budi pekerti itu dipupuk ya, dijadikan sebuah kebiasaan, itu akan terinternalisasi di dalam diri seseorang sehingga membentuk akhlak. Akhlak itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Kalau akhlakul karimah berarti melakukan kebaikan dengan spontanitas, tidak merasa terpaksa. Jadi kalau akhlak itu dia sudah terinternalisasi di dalam diri seseorang sehingga perilakunya, apa yang ia cerminkan, apa yang ia lakukan itu menjadi lebih mudah, spontanitas dan tidak ada paksaan di dalamnya. Seperti itu ya. Kalau tentang akhlak tadi. Kemudian apa sih ya perbedaan dari etika, moral, budi pekerti dan akhlak? Tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya. Walaupun mirip tapi sebenarnya berbeda. Jadi kalau misalnya moral itu tadi
adalah tata laku atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu atau diri sendiri dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat gitu ya, yang biasanya bersifat universal. Kalau etika itu biasanya tergantung kepada situasi, lingkungan ya, kondisinya gitu ya. Itu bisa berbeda etika antara di satu tempat atau di satu wilayah masyarakat dengan di wilayah lainnya, etikanya itu bisa berbeda. Sedangkan budi pekerti tadi adalah biasanya itu merupakan dorongan dari pikiran kita yang secara rasional untuk mengaktualisasikan perbuatannya. Walaupun awalnya budi pekerti ini mungkin sebagian orang ngerasa terpaksa melakukannya atau dilatih dulu budi pekertinya. Kalau misalnya budi pekertinya masih buruk, bisa dirubah nggak? Bisa, dengan latihan seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya sudah dilatih, akan terinternalisasi di dalam diri seseorang, kemudian menjadi sebuah akhlak, sehingga ia akan lebih mudah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang bersifat lebih spontanitas tanpa terfikirkan. Oh, kalau misalnya berjumpa dengan orang tua berarti harus salam. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang lain, oh harus sopan, menggunakan bahasa yang bagus ya, tata keramanya, akhlaknya itu harus sopan seperti itu ya. Kalau misalnya melewati orang yang lebih tua misalnya dengan menundukkan badan gitu ya dan sebagainya, itu akhlak ya, yang mungkin spontanitas sifatnya karena sudah terinternalisasi di dalam diri kita seperti itu. Jadi mudah aja kalau misalnya membuang duri di jalan, bahkan itu juga sudah termasuk akhlak karena sudah ter termasuk terinternalisasi kebaikan-kebaikan dalam diri, maka melakukan suatu kebaikan itu adalah hal yang mudah menurut kita karena sudah biasa kita lakukan, sudah menjadi kebiasaan yang terbentuk di dalam diri kita seperti itu ya. Kemudian hubungannya apa ya antara akhlak, budi pekerti, moral, dan etika? Hubungannya kesemuanya itu merupakan tindakan yang mendasari perilaku seseorang, di mana perilaku tersebut itu akan mendapatkan penilaian dari orang lain seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang tata krama global. Apa sih yang dimaksud dengan tata krama? Mungkin kita sering mendengar kalimat atau kata tata krama diucapkan oleh orang lain atau bahkan kita sendiri kadang sering mengucapkan kalimat tersebut. Tapi apakah kita paham pengertian dari tata krama itu sendiri? Oke, kalau secara istilah atau secara bahasa ya, tata itu artinya adalah adat atau norma, sedangkan krama itu artinya sopan santun atau aturan dari sebuah tindakan. Jadi, tata krama itu dapat diartikan sebagai norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan santun ya, yang disepakati oleh lingkungan biasanya. Jadi, orang yang punya sopan santun itu dapat diartikan sebagai seseorang yang punya tata krama. Mungkin kalian sering mendengar ada tata krama dalam berbicara, tata krama dalam makan, tata krama dalam bertamu, dan sebagainya. Apa sih contohnya misalnya? Oke, tata krama bicara. Bagaimana sih sebaiknya cara kita untuk berbicara gitu ya? Banyak orang yang mengatakan bahwa akan terlihat sekali apakah orang itu berpendidikan atau tidak berdasarkan dari tata krama ia berbicara. Kalau apa yang ia ucapkan merupakan kalimat-kalimat yang buruk, kata-kata yang kotor, atau menghardi orang lain, mendiskriminasi salah satu suku tertentu misalnya, atau memudahkan untuk mengatakan buruk kepada orang lain, berbicara kasar ya, itu menandakan bahwa dirinya tidak memiliki tata krama dalam berbicara, seperti itu ya. Jadi bukan berarti orang yang berpendidikan itu berbicaranya harus terlalu banyak basa-basi, seperti itu nggak juga ya, tapi mereka tahu bagaimana berbicara yang tepat pada saat yang tepat dan tempat yang tepat. Jadi bisa menempatkan dirinya kapan ia harus bicara dan kapan ia harus diam, seperti itu ya. Kemudian ada juga tata krama makan. Mungkin kalian pernah melihat ada orang yang sambil makan itu sambil mengecap misalnya, jadi mengunyahnya terlalu kuat sampai kedengaran dengan orang di sebelahnya, atau sambil makan makan menggunakan tangan kiri, atau makan sambil mengentut misalnya, atau
hal-hal yang buruk dilakukan ketika makan yang lain, yang membuat orang lain tuh ngerasa nggak nyaman ketika makan dengan orang tersebut. Hal itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memiliki tata krama yang baik ya. Dalam hal ini dalam makan seperti itu, makan juga ternyata harus punya tata krama. Fungsinya apa? Bukan seakan-akan kita jaim atau agar terlihat sok cantik dan sebagainya, tapi agar membuat orang lain itu nyaman berada atau bersama kita ketika menjalankan aktivitasnya sehari-hari seperti itu ya. Kemudian tata krama bertamu. Dalam bertamu kita juga harus melihat sopan santun, aturan-aturan yang sebaiknya harus kita lakukan dalam bertamu. Kalau dalam Islam itu biasanya ketika kita bertamu ke rumah orang, kita mengetuk pintu terlebih dahulu, mengucapkan salam 3 kali, kemudian kalau orangnya tidak keluar, kita harusnya pulang gitu. Cuma kadang kan kita nggak ngelihat pintu rumah terbuka, kita ngucapin salam nggak ada yang nyaut, misalnya nggak ada yang jawab, kita langsung masuk. Sebenarnya seharusnya nggak boleh gitu ya. Mungkin kalau rumah kita sendiri boleh, tapi kalau rumah orang ya sebaiknya jangan. Kita nggak tahu orang yang di dalam itu lagi ngapain kan kita. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba datang kan kita nggak enak sama yang punya rumah ya, apalagi kalau kita jarang bertamu ke rumah orang tersebut seperti itu ya gitu. Atau kita juga tidak boleh bertamu misalnya larut malam, sudah jam tengah malam. Kalau kita bertamu kan mengganggu aktivitas orang, atau bertamu terlalu lama kan mengganggu juga. Mungkin yang punya rumah mempunyai kegiatan yang lain yang harusnya dia lakukan, sehingga dia ngerasa terganggu dengan adanya kita gitu, karena waktu bertamu kita terlalu lama seperti itu ya. Atau tata krama dalam berpenampilan juga ya, jadi ada cara, tempat, waktu, bagaimana kita berbusana, bagaimana cara kita berdandan ketika kita menghadiri acara tertentu. Misalnya kalau kita mau hadir ke pemakaman, kan nggak wajar ya kalau kita menggunakan baju yang terlalu meriah seperti kita menggunakan pakaian atau berdandan ketika kita datang ke resepsi pernikahan orang, kan nggak wajar ya, aneh aja terlihat dan nggak sopan juga seperti itu ya. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan pakaian dan dandanan kita ke acara yang akan kita datangi. Itu termasuk ke dalam salah satu tata krama kita dalam berpakaian atau berpenampilan. Kemudian ada juga tata krama dalam pergaulan. Ini mungkin sering diabaikan oleh orang lain. Gimana ya tata krama dalam pergaulan? Contohnya gini, kita mungkin dengan teman sering karena teman minjem uang ya, kemudian ketika ditagih itu susah banget ya. Kadang malah lebih galak yang mengutang daripada yang diutangi gitu ya. Ketika mau ditagih, yang ngutang ini marah-marah gitu ya, nggak mau ditagih dan sebagainya. Itu juga salah satu tata krama dalam pergaulan. Kalau misalnya kita sering melakukan hal tersebut, bisa jadi kita tidak akan disenangi oleh orang lain, dan banyak orang atau banyak teman kita yang mungkin tidak mau menjadikan kita teman, atau kita ketika dipercaya malah mengkhianatinya seperti itu ya, menusuk dari belakang, menceritakan dia di belakang dan sebagainya. Itu salah satu tata krama dalam pergaulan, dan hal itu sebaiknya tidak dilakukan kalau kita ingin memiliki banyak teman. Dan jangan menyinggung orang lain, mendiskriminasi suku, tingkatan sosial, status sosial seseorang, itu sebaiknya dihindari seperti itu dalam tata krama pergaulan. Kemudian tata krama bekerja. Ya namanya bekerja, kadang pasti lingkungan kita terdiri dari berbagai macam sifat seseorang. Walaupun mungkin kita tidak menyukai orang tersebut karena karakternya, tapi sebisa mungkin usahakan jangan terlihat. Jangan terlihat kita tidak menyukai orang tersebut, karena suatu saat kita pasti membutuhkan orang tersebut. Namanya dalam satu kantor, terkadang kita pasti membutuhkan kerja sama tim. Jadi usahakan minimalisir ketidaksukaan kita terhadap orang tersebut, walaupun mungkin kita nggak suka dengan karakter tertentu, tapi itu sebaiknya dihindari ya, diminimalisir agar orang lain itu tetap merasa nyaman dengan adanya kita seperti itu. Kemudian tata krama bicara di depan umum. Ya gimana sih tata krama bicara di depan umum ya? Intinya karena yang mendengar audiensnya itu universal, plural ya, terdiri dari banyak orang. Perhatikan penggunaan kalimat atau kata-kata yang mendiskriminasi ya, suku, agama gitu ya, tingkatan sosial orang-orang tertentu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembicaraan kita di depan umum seperti itu.